Guru itu tidak boleh gila hormat. Jadi harus sama-sama menghormati. Kalau salah pasti diketawain. Nah, yang itu tuh yang kayak kalau Miss sebagai guru, nanti dulu. Pilihan ganda, pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda itu somehow a wrong test. Guru itu bisa salah. Guru itu bukan dewa yang akan sempurna terus. Siswa dan latar belakangnya. Jangan pernah berhenti belajar, meskipun kita adalah seorang pengajar. Oke, Miss. Lanjut ke masalah berikutnya. Lebih ke karakter muridnya, yaitu murid di Indonesia takut salah gitu, Miss. Jadi kayak lebih mending diem daripada ngomong di kelas. Iya, itu permasalahan mental ya. Mental takut salah itu mungkin terbudaya di masyarakat juga kali ya, Miss? Bisa jadi, iya, setuju. Sama kan kayak belajar bahasa Inggris. Banyak anak-anak yang takut ngomong karena mereka takut salah mengucapkan. Padahal karena kita bukan orang Inggris asli, kita masih belajar, gas. Keluarin aja semuanya. Salah tuh nanti bisa diperbaiki kan, seiring dengan proses pembelajaran kita. Cuman tuh karena sudah punya pola pikir, kalau salah pasti diketawain. Nah, yang itu tuh yang kayak kalau Miss sebagai guru, nanti dulu. Kalau udah dikeluarin itu isi pembicaraan, kita kan jadi tahu mana yang salah. Yang itu yang nanti dipelajari, yang itu yang nanti diperbaiki. Itu masalah gimana guru nanemin pola pikir dan mental ke anaknya sih. Buat coba terus, didorong gitu supaya mau coba terus. Jangan ditanamkan bahwa kamu harus selalu benar. Tidak seperti itu. Salah itu sangat tidak apa-apa. Salah itu manusiawi. Kalau kita salah, disitulah kita belajar. Kalau kita benar terus, apa yang mau dipelajarin? Menurut Miss, penting nggak kita misalnya di usia-usia dasar itu belajar gimana cara belajar? Ya, tentu, pasti. Balik lagi itu peran guru sama orang tua ya. Kalau yang Miss amati di media sosial, kalau pengamatan langsung kan nggak bisa ya mengamati orang tua. Kalau di media sosial, beberapa orang tua yang suka berbagi tentang proses belajar di rumah selama masa pandemi, kebetulan Miss mengikuti beberapa akun orang tua yang memang sangat, menurut Miss, cara mendidiknya tuh bagus. Orientasinya tuh memang proses. Jadi ketika anaknya terima rapor, memang hasilnya itu tidak masalah buat mereka. Karena selama masa pandemi, mereka yang mendampingi, mereka benar-benar mengerti proses belajar anaknya ini tuh bagaimana setiap hari gitu. Mungkin di situ juga mereka jadi bisa mengerti beratnya jadi guru itu gimana. Begitu. Setiap hari anaknya ada aja ulah. Misalnya anaknya masih TK nih. Kalau TK kan mudi ya. Nggak bisa tuh selama 5 jam belajar ada di depan laptop terus. Pasti tiba-tiba minta susu gitu kan. Pasti tiba-tiba merengek. Ya mereka tuh paham itu. Itu juga dihadapi di TK pasti kan. Jadi kerjasamalah, penentunya tuh tetap orang tua dan murid. Oke, kompleks ya. Kompleks. Parah. Pendidikan tuh bukan hal yang simpel ya, Miss. Semua berkaitan gitu. Berkaitan, nggak bisa kita kalau misalnya anaknya gagal di sekolah, terus kita 100% menyalahkan guru tuh nggak bisa. Pasti ada sedikit banyak andil orang tua di situ. Pasti ada sedikit banyak andil teman-teman dan lingkungan. Jadi nggak bisa juga menyalahkan guru 100%. Karena tidak 24 jam anak belajar di sekolah sama guru. Dia juga bergaul, dia juga ada di rumah. Pemikiran orang tua kayak misalnya banding-bandingin anak itu juga Miss sangat agak gimana gitu ya. Mau anaknya sendiri dibandingin dengan anak orang lain, atau anak dia dibandingin dengan anak dia juga, itu tidak seharusnya terjadi sih. Harusnya punya pola pikir bahwa setiap anak itu beda. Karena beda maka kemampuannya juga beda. Dia akan menjadi orang yang berbeda di masa depan, punya jalannya masing-masing. Ya harus didukung saja gitu sampai dia menemukan jalannya ketika dewasa nanti. Oke. Selanjutnya adalah pilihan ganda. Pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda itu somehow a wrong test.
metode yang salah mungkin buat SD, TK, mungkin itu bisa diterapkan ya Miss menurut Sevina. Tapi ini mau lihat pandangan Miss gimana nih buat misalnya kayak SMA, SMP yang pemikirannya tuh udah kira-kira matang buat menjawab soal gitu. Bentuk soal pilihan ganda itu kan cuma satu variasi ya dari berbagai macam jenis tes tertulis seperti Tapi itu. dominan Miss. Betul, tapi dalam penerapannya sangat dominan. Bahkan tidak hanya untuk sekolah, orang tes kerja misalnya. Mau jadi pegawai, mau jadi ASN, pasti akan ada aja soal-soal pilihan ganda. Sebenarnya kelebihan soal pilihan ganda adalah kemudahan untuk penilaian, gradingnya. Mengoreksi. Lebih mudah dan cepat dengan jumlah siswa atau peserta ujian yang banyak. Seperti itu kan. Sebenarnya tujuan menggunakan soal pilihan ganda itu di situ. Nggak bisa dibilang 100% salah juga, karena ya itu tadi bisa jadi pada proses belajar, pada pelajaran yang diterima siswa, soal-soal pilihan ganda bisa jadi efektif untuk ujian. Cuman mungkin porsinya saja. Tetap boleh pilihan ganda dipakai untuk anak SMP, SMA, kuliah. Boleh, tapi porsinya mungkin tidak sebanyak pada anak-anak sekolah dasar. Seperti itu. Mungkin diperbanyak dengan soal-soal uraian atau soal-soal lisan yang memang menguji kemampuan mereka, yang memang menguji bagaimana cara atau proses berpikir mereka terhadap satu soal. Gitu sih kalau menurut Miss. Ya itu tadi, guru itu harus punya variasi untuk assessment atau penilaian siswanya. Nggak bisa dengan satu metode, karena kalau cuma pakai satu jenis kayak pilihan ganda itu tidak akan tergali maksimal dan rawan contek. Gitu sih. Bisa juga kayak diskusi, studi kasus gitu ya Betul, Miss ya. betul. Banyak metode yang bisa digunakan untuk penilaian. Balik lagi tergantung gurunya mau dan sanggup mengakomodasi atau tidak. Masih lihat kan. Sama sekolah juga. Misalnya gurunya handle banyak kelas gitu ya Miss, mungkin buat efisiensi waktu pilihan ganda bisa gitu ya Miss. Ya, tapi itu tadi, porsinya boleh dikurangi. Bisa diganti dengan, atau bisa ditambah dengan soal-soal uraian yang divariasikan. Yang tidak semua anak dapatnya sama. Ada kayak banyak yang pop up di kepala Miss gitu ya, metode-metode ujian gitu. Supaya bisa jalan dengan bagus, evaluasinya dengan lebih baik lah. Misalnya 5 guru sejarah di sekolah. Mau bikin ujian sejarah gitu. Biasanya tuh kan yang terjadi, ya udah sibuk urusin kelas masing-masing gak sih? Guru sejarah ini ngurusin IPS 123, IPS 56, IPS 78 gitu. Sementara sebenarnya mereka itu bisa berkolaborasi loh. Misalnya 3 guru ini membuat 3 set soal yang berbeda. Kombinasikan, tuker-tukerin gitu ke murid-muridnya. Nanti di pengoreksian juga bisa kerjasama kan? Gitu, kolaborasi. Itu salah satu yang pop up di kepalanya. Wow, ada lagi nggak yang mau Miss sampaikan mengenai masalah-masalah yang udah tadi kita bahas? Mungkin ya, sebagai sesama guru, meskipun Miss masih junior, masih belum lama, dan seringnya itu memperhatikan bahwa lagi-lagi yang harus diingat sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik adalah tanggung jawab yang besar atas anak-anak didik. Tidak hanya dalam hal transfer ilmu, tetapi juga ke pembentukan karakter. Tetapi juga ke bagaimana anak-anak ini akan memakai ilmu selama hidup. Seperti yang tadi Miss bilang ke Sevina, itu yang selalu jadi pegangan Miss kalau mengajar. Ketika Miss salah menyampaikan sesuatu ke anak, maka anak itu akan memakai atau menggunakan atau menerapkan sesuatu yang salah tersebut sampai dia menemukan yang benar. Iya, kalau dia berhasil menemukan guru lain yang mampu membenarkan, yang punya kesempatan membenarkan. Kalau tidak, selama itulah ibaratnya dosa Miss itu akan mengalir terus atas kesalahan yang mereka terapkan, atas apa yang Miss sampaikan secara salah. Begitu. Tidak terbatas pada pelajaran, tapi juga bagaimana kita bersikap, etika, tutur kata, adab, dan karakter yang coba kita tanamkan ke anak. Misalnya nih, kan kalau sekarang sepertinya guru sudah tidak boleh merokok di kelas ya. Kalau dulu tuh masih boleh. Zaman Miss sekolah tuh SD, SMP itu masih ada guru yang merokok di kelas. Baru tahu Miss.
Betul. Jadi, kalau ada murid yang ternyata dia merokok karena dia melihat bapak guru ini merokok dan baik-baik saja, selama murid ini merokok, sepanjang itulah bapak itu bertanggung jawab atas perilaku merokok itu yang merusak dirinya sendiri. Wah, Begitu. itu juga iya. Jadi pesan emang buat Sevina. pesan buat Sevina juga sebagai calon pendidik. Thank you, Miss. Ini banyak banget ilmu yang bisa Sevina ambil. Alhamdulillah. Ada lagi, Miss, yang mau dikasih tahu mungkin buat teman-teman Sevina misalnya nonton calon-calon pendidik gitu. Buat Sevina dan teman-teman Sevina yang juga calon guru, calon pendidik di masa depan, jangan lupa bahwa guru itu bisa salah. Guru itu bukan dewa yang akan sempurna terus. Guru itu tidak boleh gila hormat. Jadi harus sama-sama menghormati. Menghormati siswa, menghormati orang tua siswa itu sama-sama. Jadi, ketika kita sudah punya perasaan rendah hati, ketika kita juga punya perasaan bahwa kita bertanggung jawab atas siswa, kita akan dengan sendirinya terus berusaha belajar untuk menjadi seorang guru yang semakin baik dan juga mengembangkan diri. Terus-menerus, tidak ketinggalan zaman, beradaptasi dengan perubahan zaman, beradaptasi dengan segala macam kecepatan siswa menjadi modern, seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengerti siswa dan latar belakangnya. Jangan pernah berhenti belajar, meskipun kita adalah seorang pengajar. Wah, long life learner. Betul. Iya, siap. Udah habis nih pertanyaan-pertanyaan dari Sevina, Miss. Makasih sekali lagi, Miss, sudah menyempatkan hadir. Sama saya. Sharing-sharing ilmunya. Senang banget. Pasti berguna untuk kedepannya nanti buat Sevina dan orang-orang yang nonton. Amin. Gitu. Makasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa juga follow Instagram Miss Agda. Nanti ada di bawah sini. Oke, itu aja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, sengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Yeay! Kami senang. Seneng banget, parah. Miss jadi mengeluarkan isi pikiran, tau gak sih? Wah. Yang selama ini terpendam-pendam gitu. Isunya relate gitu. Relate semua Oh gitu my kan. God. I mean, selama ini tuh Miss gak punya media